Berarti kita akan berdiskusi sebentar bersama-sama bagaimana mengumuli hal-hal yang sudah akan disampaikan sebentar. Jadi kami Pak awalnya seperti diketahui bersama bahwa beberapa kali ini kami adalah pendapat rakyat, tetapi kurang lebih 2 hari yang lalu ada unsur kepolisian yang mengaku dari Polda datang mengambil kalung kami dan menghimbau agar kami tidak boleh bekerja. Nah di sini Pak, kami sebisanya ingin meminta kebijakan kepada pemerintah daerah agar supaya kami diberi kebijakan Pak. Karena berkaca dari tahun 2019 kemarin kurang lebih ada 30 orang masyarakat biasa yang dipidana. Nah hal ini adalah ujian bagi kami Pak. Nasib kami ada di tambang, skill kami hanya ada di situ. Teman-teman yang hadir di sini itu cuma tahu buat tambang. Tambang di sana tutup, orang bertambang di Papua, di Nabire, di tempat lain. Di sementara di tanah kita ada emas. Jadi Pak, orang datang di sini meminta sebisanya untuk diberi kebijakan. Karena orang bekerja, orang belahan sendiri. Adapun mungkin lahan orang lain, tetapi kami bekerja sama, ada komitmen. Jadi tolong tidak pancuri, tolong tidak bikin rusak fasilitas umum, tolong tidak bikin rusak gereja, tidak bikin rusak masjid, tidak bikin rusak jalan. Adapun memang saya melihat di Facebook itu tolong merusak lingkungan. Nah hal itu memang Pak tidak bisa dihindari. Tetapi ketika kita berpikir rasional, sebenarnya kalau orang membaca cerita merusak lingkungan itu bukan cuma tambang pasir, tambang batu, galian C itu juga merusak lingkungan. Nah kenapa kami selalu disorot sementara kesejahteraan masyarakat itu benar-benar ada Pak di tambang. Tambang ini sudah dari 2018. Sudah banyak sekali dari kami yang ditangkap, baik itu masuk sampai di pidana, baik itu hanya selesai dalam perjalanan penyidikan. Kami selalu diintimidasi, sehingga kami mau meminta kebijakan. Nah, penutupan peti berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan. Tetapi membiarkan peti juga itu dapat nilai torak mengacukan peraturan yang lebih tinggi. Dua hal ini ada resikonya bagi kita sebagai pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, upaya memadai masyarakat miskin melalui pertambangan rakyat juga belum banyak hasilnya. Undang-Undang 3 tahun 2020 melalui peraturan pelaksana PP 96 tahun 2021 juga masih belum cukup mewadai rekan-rekan sekalian. Maka dari itu menurut saya solusi yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah membawa ini ke tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi. Kalau boleh sebentar atau paling lambat besok Forkopimda rapat, Bapak Ketua melalui perwakilan dari DPRD bersama kepolisian, Dandim, Angkatan Laut, segala melakukan rapat Forkopimda dan memutuskan membicarakan hal ini yang merupakan masalah yang terjadi sekarang ini. Kenapa ini menjadi masalah sekarang? Karena ada kegaduhan. 1-2 tahun mungkin rekan-rekan bekerja tidak masalah, tetapi ketika kegaduhan itu muncul baik di media sosial, baik di pembicaraan masyarakat, pasti masalah ini akan muncul kembali. Jadi saya mendorong Pak Ketua
ketua bersama tentunya pengambil aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian yang betul-betul mempunyai kewenangan dalam hal menjalankan tambang atau istilahnya mempunyai kebijakan dalam hal ini, segera mengambil keputusan langkah baiknya seperti apa. Kalau boleh seperti yang Irfan bilang tadi, dalam jangka waktu hitungan jam, tidak dalam jangka waktu yang berlama-lama. Ini di mana ada penegakan hukum, pasti di situ sudah ada pelaku, ada korban, dan ada tindakan melawan hukum. Mungkin seperti di Pak Kanija. Jadi sampai kapanpun kita bicara kepada siapa dan kapanpun kita berteriak, sepanjang aspek hukumnya tidak dapat kita penuhi dan tidak dapat kita pertanggungjawabkan, maka bapak-bapak sampai polisi kan hadir di sana sebagai punishment untuk memberikan setidaknya kira kecil mutai di tahanan, karang kamai sampai lain, karang kamai sampai lain. Jadi setidaknya di forum ini pimpinan secara legitimate kita memberikan akses pintu masuk bagi mereka, bagaimana tata cara mengelola pertambangan yang tidak berhadapan dengan aspek hukum dan tidak berhadapan dengan petugas. Kedua, pasti pihak kepolisian dan jajaran tidak akan menangkap ketika aspek hukumnya terpenuhi. Memang kekayaan alam dan segala isinya akan dikelola dan ditentukan oleh negara termasuk untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Tetapi di dalam kemaslahatan hidup orang banyak kaidah dan norma dan aturan yang harus kita junjung tinggi, karena dijamin aspek kepastiannya, baik Bapak Ibu melakukan pertambangan maupun dampak-dampak daripada akibat pertambangan itu. Memang Indonesia menjunjung tinggi untuk hak hidup orang banyak. Tidak ada undang-undang melarang untuk orang makan dan minum dan hidup di bumi persada ini, termasuk diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan memanen hasil yang terkandung di dalam bumi, di dalam air yang ada di Indonesia ini. Tapi sekali lagi aspek hukumnya harus dipenuhi. Oleh sebab itu saya tidak campur terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa ada dugaan-dugaan tertentu yang dilakukan oleh teman-teman pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Itu bukan ranahnya kami. Kami hanya bisa mendorong, setidaknya memberikan pencerahan kepada teman-teman aspiran saat ini, sekaligus kita harus berkaca kepada aspek hukum. Sambil sebenarnya teman-teman kepolisian ini bisa dijadikan kimbau kita untuk menanyakan kepada mereka, Pak, jalan keluarnya sebenarnya gimana biar kalau apa yang terjadi. Kami kira forum ini tidak bisa membuat satu keputusan. Jadi untuk mempercepat aktivitas saudara-saudara kita ditambah, mungkin Forkopimda ini yang dipacu secepatnya membuat satu pertemuan dan hal-hal mana yang disepakati pada saat itu dituangkan dalam notulen kesepakatan, sehingga bisa jadi pegangan bagi saudara-saudara kita ditambah. Jangan karena bikin keputusan sementara tiba-tiba ada karbon hilang orang curi. Jadi kalau boleh saudara-saudara bersabar sedikit, menunggu forum yang akan digelar, sehingga bisa jadi pegangan bagi saudara-saudara untuk bekerja. Karena di sini pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat kita.